Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dalam video ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai SOP atau Standar Operasional Prosedur Pembenihan Tanaman Buah Semusim, yaitu buah melon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi benih yang diberikan secara daring. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan saya Azizah Nurrohmah dan rekan saya Isyrafil Arbi Juliantoro, mahasiswa semester 4, Program Studi Produksi Tanaman Hortikultura, jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai definisi buah melon. Singkatnya, buah melon merupakan golongan tanaman buah semusim suku Cucurbitaceae atau suku labu-labuan. Buah melon biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai buah meja atau campuran dalam es buah. Daging buah melon memiliki bermacam warna, dari yang berwarna putih hingga berwarna merah. Hal ini tergantung pada kultivar buah melon itu sendiri. Dalam proses pembenihan biji buah melon untuk menjadi benih melalui beberapa alur. Yang pertama yaitu panen. Proses panen dalam buah melon sangat mendukung untuk memperoleh benih berkualitas yang tergantung pada teknik dan kondisi buah pada saat dipanen. Kondisi buah ketika dipanen yang benar ialah ketika buah matang secara fisiologis, yaitu tanpa rekayasa apapun untuk menunjang kemasakan pada buah. Benih komersial memiliki ciri-ciri kondisi yang bersih, bentuk yang seragam, treated atau sudah diberi perlakuan untuk menunjang viabilitas benih ketika berkecambah, kemudian dikemas dalam kemasan yang baik sesuai dengan standarnya, dan telah diuji untuk kelayakan dipasarkan dan dibudidayakan. Hal yang perlu diperhatikan ketika memanen yaitu yang pertama cara panen. Cara panen haruslah tepat tanpa mempengaruhi mutu atau kualitas benih yang dihasilkan. Yang kedua yaitu ketika panen harus tepat. Maksudnya ketika tepat dapat dilihat dari kematangan buah dengan kriteria yang pertama warna kulit buah harus memiliki warna yang merata, yang kedua bau atau aroma, yaitu ditandai munculnya aroma yang dikeluarkan buah secara khas, dan munculnya aroma tersebut disebabkan oleh meningkatnya produksi gula pada daging buah. Yang ketiga yaitu kekerasan kulit buah, di mana apabila diketuk pastinya suaranya lebih nyaring daripada buah yang belum masak. Yang keempat yaitu rontoknya buah, di mana buah mengalami kematangan secara fisiologis yang sempurna, buah akan terlepas sendiri dari tangkainya. Jadi apabila buah rontok dengan sendirinya tanpa ada hambatan atau kejadian menyimpang dari proses fisiologis, maka dapat dijadikan indikator buah tersebut telah masak. Yang terakhir yaitu pecahnya buah atau retak pada kulit buah. Selain dilihat dari kematangan buah dengan kriteria yang telah disebutkan, dapat menggunakan cara yang lebih objektif, yaitu berdasarkan kadar air benih, berdasarkan berat kering maksimum, berdasarkan homogenitas benih ketika dimasak, dan waktu yang diperlukan setelah antesis atau ketika bunga mekar sepenuhnya.
Alur yang kedua yaitu pengumpulan, dimulai dari perontokan, pemipilan, kemudian pengeringan biji. Pengumpulan benih relatif memerlukan waktu yang lebih lama, karena pengumpulan benih didasari dengan karakteristik ukuran benih mulai dari yang sedang hingga besar, buah tidak pecah maupun busuk, benih tidak mudah berkecambah, dan benih tidak mudah dimangsa atau buah yang dipanen tidak mudah dimakan oleh pemangsa. Yang ketiga yaitu pembersihan benih. Pembersihan benih merupakan proses pemisahan benih dari kotoran, baik kotoran secara fisik maupun kotoran secara genetisnya, yang dapat mempercepat kemunduran benih. Pembersihan benih sendiri dapat dilakukan secara manual maupun mekanis. Yang secara manual yaitu benih dijatuhkan sedikit demi sedikit dengan tiupan angin untuk memisahkan antara benih dan kotorannya. Cara mekanis yaitu dengan air screen cleanser atau alat bantu sortasi benih dengan skala kecil, yaitu memisahkan antara benih yang bagus dengan benih hampa maupun kotoran benih. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai 3 alur pembenihan buah melon. Untuk alur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Israfil Arbi Juliantoro. Mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan ada yang kurang jelas, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azizah. Perkenalkan, nama saya Israfil Arbi Juliantoro. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang SOP perbenihan melon. Benih setelah dilakukan pembersihan, selanjutnya dilakukan pemilahan atau sortasi benih. Pemilahan atau sortasi benih adalah proses pengelompokan benih berdasarkan sifat fisiknya yang bertujuan untuk menyeragamkan ukuran benih dan supaya pertanaman lebih seragam. Proses sortasi benih. Proses sortasi benih terdiri dari 3 proses. Yang pertama, pre-cleaning atau scalping, yaitu memisahkan benih dari benda asing yang memiliki ukuran lebih besar dari benih. Kedua, basic cleaning, yaitu memisahkan materi yang masih tercampur setelah proses pre-cleaning. Yang terakhir, post cleaning, yaitu memisahkan benda asing yang memiliki ukuran sama dengan benih. Pada sortasi benih terdapat beberapa metode, diantaranya 1. Screen cleaning, yaitu pembersihan dengan ayakan. Kedua, pembersihan dengan aliran udara. Ketiga, pembersihan dengan menggunakan alat pemisah benih berdasarkan panjang. Keempat, pembersihan dengan menggunakan alat pemisah benih berdasarkan berat jenis dan sifat permukaan. Kemudian, dilakukan perlakuan benih. Pada proses ini, perlakuan benih sangat perlu untuk dilakukan karena bertujuan untuk melindungi benih dari serangan OPT, terutama jamur, yang dapat merusak atau menurunkan kualitas benih. Pemberian fungisida adalah hal yang baik dilakukan untuk meminimalisir benih terserang jamur. Perlakuan benih juga bukan hanya sekedar untuk melindungi benih dari serangan OPT, akan tetapi juga memberikan ZPT pada benih yang bertujuan supaya benih mampu dan tumbuh lebih baik saat berkecambah. Proses keenam adalah proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan untuk membatasi respirasi dan timbulnya hotspot selama penyimpanan atau tempat panas dalam bahasa benih dan mencegah serangan mikroorganisme. Dasar dari pengeringan benih adalah evaporasi dari air. Evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Jadi, benih yang telah memasuki proses pengeringan, kandungan air yang ada dalam benih telah berkurang sehingga masa simpan dari benih
lebih lama. Proses selanjutnya adalah proses pengemasan. Pengemasan bertujuan melindungi fisik benih seperti daya tahan tumbuh dan berkecambah tetap tahan tanpa penyimpangan. Pengemasan bertujuan memudahkan pengelolaan benih, memudahkan transportasi benih untuk pemasaran, memudahkan penyimpanan dengan kondisi memadai, mempertahankan viabilitas benih. Atau perlu diketahui, viabilitas benih adalah kemampuan untuk tumbuh menjadi kecambah dalam kondisi optimal, mengurangi deraan cuaca, dan yang terakhir bertujuan untuk mempertahankan kadar air benih. Kemasan harusnya memiliki bahan yang baik, karena untuk membuat benih dapat mempertahankan kondisi aslinya. Bahan kemasan yang baik memiliki kekuatan tekanan, tahan kerusakan, dan tidak mudah robek. Proses terakhir adalah pemasaran. Pemasaran dilakukan untuk mendistribusikan benih yang sudah siap dalam hal siap produksi dan sudah lolos uji kelayakan benih. Dalam hal ini, pemasaran juga dilakukan untuk memperkenalkan benih yang sudah siap dan layak berproduksi. Cukup sekian penjelasan dari saya dan teman saya Aziza. Terima kasih. Jika ada saran dan pertanyaan, langsung komen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.